Baik, kita mulai dengan tanda i'rab ya teman-teman ya. Tanda i'rab. Saya akan mengulang tanda i'rab. Mengulang tanda i'rab atau alamatul i'rab dalam bahasa i'rabnya disebut dengan alamatul i'rab. Bahwasanya tanda i'rab itu atau alamatul i'rab itu terbagi menjadi dua ya. Alamatul i'rabnya menggunakan harokat dan alamatul i'rab menggunakan huruf. Huruf ya. Nah, yang harokat ada empat, yang huruf ada tiga. Namun Ustadz tulis tiga ini kenapa? Ada satu bahasan yang tampaknya tidak cukup kalau saya bahas di forum Jurumiyah ini ya. Namanya isim ghairu munsharif atau isim mamnu min as-sarfi. Itu adalah isim yang tidak menerima tanwin sehingga dalam keadaan jer dia i'rabnya bukan kasroh tapi i'rabnya fathah. Dan itu kalau digontor dipelajari di kelas 5. Nanti kalau ada program praktek, nanti teman-teman mungkin bisa saya ajarkan ya. Baik, yang perlu diingat bahwa sanya alamatul i'rab atau tanda i'rab itu ada dua. Menggunakan harokat dan huruf ya. Tanda i'rab ada dua, harokat dan huruf. Yang paling utama adalah harokat, yang kedua adalah huruf. Kalau di Gontor ini dipelajari di kelas 3. Ya. Baik, kelompok isim mu'rab yang tanda i'rabnya atau alamatul i'rabnya menggunakan harokat itu ada tiga di sini. Isim mufrad kata tunggal, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Sementara di grupnya huruf, kalimat isim mu'rab yang tanda i'rabnya huruf itu ada asmaul khamsah, mudzakkar salim, dan isim tasniyah atau musanna. Oke. Ini ya. I'rabnya isim itu hanya rofa, nasab, dan jer. Ini i'rabnya isim ya, bukan i'rabnya fi'il. I'rabnya isim. Jadi rofa, nasab, jer. Ya, oke. Jadi yang perlu diingat ketika teman-teman sudah masuk dalam mengi'rab, nanti pasti wa alamatuhu gitu ya. Marfu wa alamatuhu atau mansub wa alamatuhu, maka pikirkan kalimat ini masuk dalam kelompok yang i'rabnya harokat apa huruf. Jangan mengingat-ingat halaman yang ada di buku, bingung. Ingatlah bagan ini. Ya. Dan untuk mempermudah, ya kita gunakan nyanyian. Ya, kita gunakan nyanyian. Kita akan bernyanyi tanda i'rab ya. Sebelumnya kita nyanyikan dulu alamatnya i'rab. Ini lagunya. Alamatnya i'rab itu empat macam. Rofa dan nasab juga jazm. Rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh, jazm dengan sukun. Jadi istilah rofa itu identik dengan harokat dhammah, nasab identik dengan harokat fathah, jer identik dengan harokat kasroh, jazm identik dengan harokat sukun. Di mana letak harokatnya? Di akhir kalimat. Kitabun, kitaban, kitabin. Itu nahwu ya, nahwu itu ya. Ya ini ya, ada tiga sajalah ya. Sembarang syarif atau mimnu sorfi nanti aja. Karena al-yusri itu metode kita ini berusaha untuk memudahkan belajar nahwu. Salah satunya juga kita menggunakan metode pendekatan lagu ya. Oke, tanda i'rab dengan harokat ada isim mufrad kata tunggal, ada jamak taksir, ada jamak muannats salim. Ya, lagunya ya.
i'rabnya ada rofa, nasab, dan jer. Lagunya kita bisa nyanyikan sama-sama. Isim mufrad rofa dengan dhammah. Isim mufrad nasab dengan fathah. Isim mufrad jer dengan kasroh. Isim mufrad dhammah fathah kasroh. Gitu ya. Maksudnya isim mufrad itu atau kata tunggal marfu'nya dengan marfu' bidommah. Kitabun marfu' bidommah. Qara'tu kitaban. Kitaban mansub bil fathah. Kitabin. Kitabin majrur bil kasrah. Ketika dia menjadi jer maka kasrah. Jamak taksir adalah jamak isim jamak lebih dari dua dengan merubah bentuk mufradnya. Yang kitabun menjadi kutubun, yang kolamun jadi aklamun, yang kubun menjadi akwabun gitu ya. Itu namanya jamak taksir. Jamak taksir i'rabnya sama dengan isim mufrad, lagunya sama ya. Di sini contohnya adalah kutubun dalam ketika marfu, kutuban ketika mansub, kutubin ketika majrur ya. Lagunya sama. Jamak taksir rofa dengan dhammah, jamak taksir nasab dengan fathah, jamak taksir jer dengan kasroh, jamak taksir dhammah fathah kasroh ya. Kutubun, kutuban, kutubin. Selanjutnya adalah jamak muannas salim. Jamak untuk isim muannas. Ya, caranya dengan menambahkan alif dan tak mutaharrik ya. Bukan tak marbutoh, bukan tak bulat, tapi tak mutaharrik, tak taknis mutaharrik berharokat. Contohnya di sini adalah muslimatun, orang-orang muslimah, wanita-wanita muslimah. Ketika dalam keadaan nasab dia menjadi jer, bukan kasroh ya. Ketika dalam keadaan jer dia juga kasroh. Lagunya mu'annas salim rofa dengan dhammah, mu'annas salim nasab dengan kasroh, mu'annas salim jer dengan kasroh, mu'annas salim dhammah kasroh kasroh ya. Mu'annas salim marfu bi dhammah, mansub bi kasroh, majrur bi kasroh. Kenapa Ustadz kok Bu Anas Salim tidak mengikuti isim mufrad dan jamak taksir dalam keadaan dengan menggunakan fathah? Karena memang aturannya seperti itu. Kepada Allah memang sudah dibuat seperti itu ya. Nah, jadi ya mengikuti saja ya. Seperti dalam ayat innal muslimina wal muslimati. Padahal inna itu kan kalimat yang menasobkan ya. Tanda i'rab dengan huruf sekarang ya. Huruf ada tiga. Asmaul khomsah, jamak mudzakkar salim, dan isim tasniyah. Apa itu asmaul khomsah? Untuk memudahkannya kita bernyanyi. Isim-isim yang lima ya. Ini ketika dalam keadaan mudhof ilaih keluar hurufnya. Tetapi ketika dalam keadaan mufrad tidak keluar hurufnya ya. Abuka, wawunya keluar. Ahoka, alifnya keluar. Akhika, iyanya keluar. Tetapi kalau tidak diidhofahkan, maka ya tetap abun, aban, abin. Lagunya isim-isim yang lima rupa-rupa macamnya. Abun ayah artinya akun itu saudara. Tulisan hamun mertua, itu artinya yang punya. Wawu alif dan iya itu tanda i'rabnya. Itu tanda i'rabnya. Itu adalah isim-isim yang lima ya.
Oke, lagunya. Kemudian kita masuk ke rumus tadi tanda irob ya. Asmaul khamsa rofa dengan wawu. Asmaul khamsa nasab dengan alif. Asmaul khamsa jar dengan iya. Asmaul khamsah wawu alif iya. Mudzakkar salim rofa dengan wawu. Mudzakkar salim nasab dengan iya. Mudzakkar salim jar dengan iya. Mudzakkar salim wawu iya iya. Muslimuna muslimina muslimana. Ro'aitu saya melihat al-muslimina ya. Al-muslimina di sini sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu mansub wa alamatun nasbihi ya gitu ya. Isim tasniyah untuk bilangan dua atau benda-benda yang jumlahnya dua dengan menambahkan alif dan nun kasroh. Isim tasniyah rofa dengan alif. Isim tasniyah nasab dengan iya. Isim tasniyah jer dengan iya. Isim tasniyah alif iya iya. Gitu ya. Antum hafal ini dan antum paham ini, nahwati jadi dua sudah selesai. Tadi ini ada apa ini Kak Amira? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa Mbak. Oke, nggak apa-apa Kak Mira ya. Oke, baik. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga ya, dalam susunan kalimat, ketika kita sudah masuk tadi itu, sudah masuk ke al-murobat ya, ada susunan ini. Jadi kita menemukan rumus ini teman-teman. Mubtada'nya isim mabni. Nah ini, isim mabni di awal kalimat sebagai mubtada. Ada yang mubtada'nya isim domir. Nanti kita akan ketemu. Wa huwa ala kismaini. Khobarnya adalah jar majrur. Ya, khobarnya adalah susunan jar dan majrur. Wa huwa ala kismaini. Lah ini ada yang gini. Jadi mubtada'nya adalah isim mausul ya. Falladhi yu'rabu. Kalau ada isim mausul, maka akan ada jumlah baik fi'il atau isim. Ini disebut dengan silah ya. Jumlah atau kalimat yang terletak setelah isim mausul disebut dengan silah. Oke. Isim mausul atau kata sambung alladzi itu bisa menjadi mubtada karena isim mausul adalah isim ma'rifah. Al-alam domir isyarah mausul dan idhofah. Maka di sini alladzi kalau menggunakan alladzi otomatis dia akan mengundang kalimat setelahnya yang ini dinamakan silah ya. Walladzi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Mana mubtada'nya? Alladzi yu'rabu. Ini satu kesatuan. Adapun sesuatu yang yu'rabu di'irobi bil harakati dengan harokat itu arba'atu anwa'in. Itu ada empat macam. Arba'atu anwa'in sebagai khobar. Pokoknya khobar itu melengkapi sehingga susunan kalimatnya menjadi sempurna. Khusus untuk jumlah ismiyah. Kalau cuma falladhi yu'rabu bil harakati, adapun kalimat yang mengirobi yang irobnya menggunakan harokat tanpa ada khobar, maka kalimat tidak akan bisa dipahami. Ya, ini namanya susunan mubtada dari isim mausul. Baik, sekarang kita ke kitab kuningnya ya. Kita tadi sudah masuk ke faslun, subbab, faslun. Paslon wake titik toh. Wake titik. Kayak Sadrudin. Yang kedua, Kedengaran Sadrudin. Belum dimut. Baik teman-teman. Ya ini faslun. Nah, faslun. Faslun itu artinya fasal. Subbab. Nah,
Kenapa dibaca faslun? Bukan faslan, bukan faslin. Karena dia judul ya. Karena dia adalah khobar. Mubtada'nya mana? Dibuang. Kalimat apa yang dibuang? Isim isyarah. Ya jadi hadza faslun gitu loh ya. Ulangi sekali lagi. Ini kenapa dibaca dhammah? Karena dia sebagai khobar. Mubtada'nya dibuang yaitu kalimat isim isyarah hadza atau hadhihi. Jadi kalau antum menemukan tulisan-tulisan yang tertempel, kalau di apa di gontor itu yang tertempel di papan biasanya kelas ya. Al-fasl al-awal gitu ya. Al-fasl asani. Itu bacanya al-faslu al-awwalu. Dibaca al-faslu karena dia adalah khobar. Mubtada'nya mana? Dibuang. Kalimat apa yang dibuang? Hada. Hada al-faslu al-awwalu. Gitu ya. Ada tulisan KMI atau kantor pengasuhan santri. Apa itu? Maktabu Riayati ya. Bacanya kan maktabu. Kenapa dibaca maktabu? Karena dia sebagai khobar. Mubtada'nya mana? Dibuang. Kalimatnya hada atau hadihi. Ya ini sebagai pengetahuan saja teman-teman ya. Bahwa tidak ada satupun kalimat dalam bahasa Arab itu yang lolos dari i'rab. Ya. Maka bacanya adapun ini adalah fasal. Ya. Baik, kita baca ya. Rumusnya apa tadi rumusnya? Rumusnya. Kalau ada isim di awal kalimat, itu adalah, nah, ini ya, kita absen dulu ya. Di sini ada tulisan seolah-olah Ustadz belum memberikan harokat ya. Al-mu'robat kismani, gitu ya. Al-mu'robat, kalimat isim apa fi'il? Kalimat isim. Tanda isimnya apa? Alif lam. Tanda isim al-ada di awalnya. Al-mu'robat adalah kalimat isim, tanda isimnya adalah alif lam. Posisinya di mana? Di awal kalimat. Oke. Ma'rifat apa tidak? Ma'rifat. Ma'rifatnya menggunakan apa? Alif lam. Al-alam domir isyarah. Jadi kalau sudah di awal kalimat, kemudian isi ma'rifat, maka dia sah menjadi mubtada. Mubtada itu i'rabnya rofa. Karena dia adalah mu'annas salim, maka gimana? Mu'annas salim rofa dengan dhammah. Kita baca al-mu'robatu. Jadi nahwu itu khusus untuk ini sebenarnya ya. Walaupun nahwu juga eh, gunanya untuk menyusun kalimat. Al-mu'robatu. Adapun isim-isim mu'rob ya. Adapun isim-isim mu'rob atau isim-isim yang bisa berubah harokat akhirnya itu ada dua bagian. Al-mu'robatu adapun isim-isim mu'rob itu ada dua bagian. Kalau sudah ketemu dengan kalimat kismani, salah satu aksamin, arba'atu aksamin, setelahnya pasti ada perincian. Perincian ini disebut dengan badal. Badal itu irobnya mengikuti kalimat yang utama. Kismani ini kan khobar ya. Khobar itu rofa. Tanda rofanya menggunakan harokat apa huruf? Menggunakan huruf. Kenapa? Karena kismani adalah isim tasniyah. Isim tasniyah rofa dengan alif. Nah, ini isim tasniyah itu rofa. Tanda rofaknya di mana? Di alif ini. Bukan di ni ya. Bukan di nunnya tapi di alif. Hati-hati. Maka dia juga ikut-ikut rofa. Jadi di sini karena kismun adalah isim mufrad, maka rofaknya dengan harokat dhammah. Baca kismun. Ya. Adapun isim sim mu'rab itu ada dua bagian, yaitu kismun bagian yang pertama yu'robu bil harokati. Ini yu'robu ya. Bagian pertama diiropi menggunakan harokat. Wa kismun bagian yang kedua diiropi menggunakan huruf. Gitu ya bacanya. Pokoknya kalau ketemu dengan bi, eh,
kalimat bilangan, setelahnya ada perincian, maka perincian itu i'rabnya mengikuti kalimat utama tadi. Ya, baik. Setelahnya kan antum lihat, setelah selesai ada huruf fa, ini adalah titik. Nah, jadi selesai pembahasan, nanti pasti ada kalau nggak fa sama wa, itu adalah titik. Maka titik itu petunjuk bahwa setelahnya ada susunan kalimat yang baru. Gitu ya. Ini loh luar. Kalau antum bisa paham itu sudah levelnya luar biasa, Pak. Baik, jadi nanti jangan ada sukun-sukunan lagi ya. Semuanya bisa di i'rab dan semuanya tidak plus dari isrof. Ini fa-nya adalah titik. Setelah titik ternyata ada isim mausul. Isim mausul adalah isim ma'rifat, artinya sesuatu yang, ya. Maka ini menjadi mubtada. Kita terjemahkan faladhi adapun. Mubtada itu menerjemahkannya menggunakan rumus adapun ya. Kalau khobar itu boleh adalah, merupakan atau itu. Faladhi adapun sesuatu yang yu'robu atau adapun kalimat yang yu'robu yang di i'rob bil harokati dengan harokat itu arba'atu anwa'in. Arba'atu ini sebagai khobarnya, ya. Adapun kalimat yu'robu yang di i'rob bil harokati dengan harokat itu ada empat macam. Arba'atunya domah, maka nanti perinciannya juga domah. Dibaca al ismu al mufrodu. Al mufrodu sebagai naat atau sifat, karena jika ada alif lam terletak setelah alif lam, maka dia mengikuti alif lam yang pertama. Karena al ismu maka al mufrodu, isim yang mu'rof, isim yang mufrad. Wanya adalah dan, kalau di sini waw atof itu mengikuti yang depannya domah, maka juga wajama'u ataksiri mudhof ilaih. Wajama'u al muannatsi asalimi atau asalimu juga boleh, ya. Asalimi atau asalimu boleh. Wal fi'lu al mudhari'u, ya, dan fi'il mudhari', ya. Wal fi'lu, kenapa wal fi'lu? Karena ya induknya induknya di arba'atu ini domah, maka semuanya domah. Ya, al fi'lu al mudhari dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil, fi'il mudhari yang tidak berimbuhan kalimat apapun di akhir kalimatnya. Wal fi'lu al mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, dan fi'il mudhari yang tidak berimbuhan syai'un apapun di akhir kalimatnya. Ya, yaktubu, yadribu, itu kan domah, ya. Harokatnya menggunakan harokat, ya. Tapi kalau sudah ada anti tadribina, nah, sudah beda lagi. Itu masuk dalam af'alul khamsah. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Ya. Jadi akan Ustadz ulang supaya untuk mengikat pemahaman. Ada titik. Nah, titiknya di mana? Ada di wa, titik. Kan selesai pembahasan di akhir syai'un. Wa kulluha, adapun tiap-tiap dari kalimat-kalimat di atas tadi itu turfa'u itu dirofakkan bidommah menggunakan dommati. Wa tunsabu dan dinasobkan bil fathati. Wa tukhfadu atau dijerkan bil kasroti. Wa tujzamu atau dijazmkan bisukuni dengan sukun. Ya, kalimat di atas tadi, ya, yang isi mufrad kalau sampai fil mudhari, ya itu kalau jazm menggunakan sukun. Wanya titik, ketemu wa itu titik. Jadi kalau ketemu wa ini nggak usah, antum disuruh beristirahat untuk memahami ada kalimat yang baru. Wa titik. Nah, setelahnya adalah jumlah fi'liyah karena setelah wa adalah fi'il. Wa kharaja an dzalika salah satu asya'a.
wa kharaja an dzalika dan keluar an dzalika dari kaidah di atas salah satu asya'a. Ada tiga hal. Nah, ini antara fi'il dengan fa'ilnya terpisah dengan andzalik. Memang gayanya seperti itu. Aslinya kan wa kharaja salah satu asya andzalik. Ada tiga hal yang keluar dari kaidah di atas tadi. Tapi di sela-sela dengan andzalika. Wa kharaja andzalika salah satu asya'a. Keluar andzalika dari kaidah di atas. Apa yang keluar? Salah satu asya tiga hal. Apa saja? Salah satu ini domah maka ada kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah di atas, yaitu rofaknya dengan doma, nasabnya dengan fathah. Apa yang tidak sesuai yaitu pertama jam'u al-muannatsi asalimi atau asalimu. Kenapa? Sebab dia yunsobu dinasobkannya bukan dengan fathah, namun menggunakan kasroh kan? Mu'annas salim rofa dengan doma, mu'annas salim nasob dengan kasroh, mu'annas salim jar dengan kasroh, mu'annas salim domah kasroh kasroh. Berikutnya ada setelah jamak muannats salim ada wal ismu alladzi la yansorifu, isim yang tidak menerima tanwin seperti Ahmadu dan Fatimatu itu kan gak ada tanwinnya. Itu yukhfadu ketika dalam keadaan jer bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Amama Ahmada bukan amama Ahmadi. Karena tidak menerima tanwin itu jernya menggunakan fathah. Amama Aisyata bukan Aisyati. Itu ya. Ini yang tidak menyelisih kaidah di atas. Ini yang agak beda lah gitu ya. Yang kedua, yang ketiga apa Ustadz? Yang ketiga, wal fi'lu al mudhari'u. Kenapa saya baca al fi'lu kan tadi salah satu. Jadi konsisten bacanya. Wal fi'lu al mudhari'u dan fi'il mudhari' al mu'talu al akhiri yang akhir kalimat fi'ilnya ada huruf ilahnya. Contohnya adalah baka ya beki ada yaknya. Itu yujzamu dijazmkan bi'atfi bihadfi akhirhi dengan menghapus huruf akhirnya. Baka ya beki ada yaknya. Ketika dalam keadaan jazm ketemu dengan lam misalnya huwa lam ya beki yaknya hilang ya. Jadi ketika huruf-huruf yang fiil yang mu'talul akhir atau ada huruf ilahnya ketika ketemu dengan jazm maka hilang huruf akhirnya. Jadi ya baki ya da'u ada wawunya menjadi ya da'u ya gitu. Kemudian setelahnya ada lagi ya ada titik. Nah, ini titik. Jadi antum buka aja dalam kitab mutolaah atau apalah ya. Setelah selesai satu kalimat pasti nanti ada wa. Itu titik ya. Ya di sini nggak apa saya ulang-ulang ya. Waladi ini titik. Waladi mubtada'nya adalah isim mausul. Adapun kalimat yang yu'robu i'robnya di i'robi bil huruf dengan huruf itu arba'atu anwa'in. Arba'atu sebagai khobarnya maka dibaca rofa. Waladi adapun kalimat yang yu'robu di i'robi bil hurufi dengan huruf itu arba'atu anwa'in atau adalah arba'atu anwa'in ada empat macam. Arba'atu di sini sebagai khobar marfu, perinciannya juga marfu dengan dhammah. Apa saja atas niyatu? Atas niyah itu rofaknya dengan alif. Wa jam'u al mudzakkari as-salimi. Jamak mudzakkar salim itu rofaknya dengan wawu. Wal asma'u al khamsatu. Kan u semua. Dan isim-isim yang lima rofaknya dengan huruf wawu. Wal af'alul khamsatu dan fi'il-fi'il yang lima itu i'rabnya dengan huruf nun. Rofaknya dengan huruf nun, nasab jazmnya dengan membuang huruf nun. Lah, kemudian di sini kan ada penjelasan apa saja fiil-fiil yang lima, buahnya titik. Iya, kembali ke sini. Adapun fiil-fiil yang lima,
itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, di sini kan ada nun-nunnya ya. Ketika dalam keadaan rofa, nunnya tetap. Ketika ketemu dengan huruf nasab dan jazm, nunnya hilang. Anti taktubina, anti lam taktubi, nunnya hilang. Fiil yang lima ini ada lagunya ya. Lagunya ada. Fiil yang lima. Jadi memang nyanyi. Teman-teman Gontor ini kan seneng ya masuk pramuka daripada masuk kelas. Saya juga demikian. Jadi ya karena kenapa di kelas itu nggak ada nyanyi. Kalau di pramuka kita nyanyi. Ya. Nah ini lagunya sebentar ya. Untuk mengingat. Fiil yang lima. Rupa-rupa macamnya. Yaf'alani taf'alani. Yaf'aluna taf'aluna. Taf'alina semua. Af'alul khomsah namanya. Rofa tetapnya annun. Nasab jazm membuang annun. Ya. Yaf'alani itu apabila huma. Huma yaktubani. Antuma taktubani. Hum yaktubuna. Antum taktubuna. Anti taktubina. Itu adalah fiil-fiil yang lima. Di mana dalam keadaan rofa nunnya tetap ketika ketemu nasab dan jazm nunnya hilang. Antuma lam taktuba atau lan taktuba. Hah? Baik, itu ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, setelah itu ada amma. Nah, ini. Ada fa ya. Ada fa. Ya, fa ini titik. Amma itu juga menunjukkan perincian juga. Maksudnya amma ini menunjukkan setelahnya mubtada. Fa amma adapun atas tuh isim tasniyah, tasniyah sebagai mubtada, faturfa'u maka dirofakkan bil alifi dengan alif. Watun sobu watukhfadu dinasobkan dan dicerkan menggunakan ya. Isim tasniyah rofa dengan alif, isim tasniyah nasob dengan iya, isim tasniyah jer dengan iya, isim tasniyah alif iya iya, muslimani, muslimaini, muslimaini. Gitu ya. Selanjutnya wa amma. Jadi kalau sudah amma itu perincian juga ya. Tapi perincian eh, pembahasan. Wa amma, awalnya titik amma itu juga menunjukkan setelahnya pasti mubtada. Wa amma jam'u al-mudzakkari as-salimi atau as-salimu. Adapun jamak mudzakkar salim adalah fayurfa'u atau itu fayurfa'u dirofakkan bil wawi. Wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Mudzakkar salim rofa dengan wawu, mudzakkar salim nasab dengan iya. Mudzakkar salim jar dengan iya. Mudzakkar salim wawu iya iya. Wawu iya iya. Terserah gimana lagunya ya. Setelahnya ada kalau antum menggunakan kalimat amma harus ada fa-nya ya. Wa amma. Nah, wa-nya titik. Amma al asma'u. Ini kan awal kalimat. Al asma isim apa fi'il isim tanda isimnya apa alif lam letaknya di awal apa di akhir di awal kalimat ma'rifat apa tidak ma'rifatnya dengan apa alif lam maka sah menjadi mubtada mubtada itu i'rabnya rofa maka dibaca al asma'u adapun isim-isim al khamsatu kenapa dibaca al khamsatu karena dia sebagai naat apabila ada alif lam terletak setelah alif lam maka alif lam yang kedua ikut alif lam yang pertama. Nah, gitu ya. Al asma'u al khamsatu adapun isim-isim yang lima itu faturfa'u itu dirofakkan dengan wawi. Watun sobu bil alifi. Watukhfadu dan dijerkan dengan ya. Asmaul khamsa rofa dengan wawu. Asmaul khamsa nasob dengan alif. Asmaul khamsa jer dengan iya.
Asmaul khamsa wawu alif. Iya. Selanjutnya. Nih. Wa amma adapun wanya titik. Wanya titik ya. Pokoknya wanya titik amma menunjukkan setelahnya itu mubtada. Wa amma al af'alul khamsatu adapun fiil-fiil yang lima ya al afalu isim apa fiil fiil isim tanda isimnya apa alif lam letaknya di mana di awal kalimat setelah huruf wa dan amma ma'rifat apa bukan ma'rifat ma'rifatnya menggunakan apa alif lam maka ketika dua syarat di awal kalimat dan isim ma'rifat terpenuhi maka dia otomatis menjadi mubtada mubtada i'rabnya rofa maka dibaca dhammah al afalu al khamsatu fiil yang lima fatur fa'u itu dirofakkan bin nun fiil-fiil yang lima tadi ya watun sobu watu jazamu bihadfiha dinasobkan dan dijazmkan dengan menghapus huruf nunnya babul af'ali adapun ini itu bab af'al adapun ini adalah babul af'al babu dibaca babu menggunakan rofa karena dia khobar mubtada'nya dibuang kalimat hada babul af'ali al af'alu salah satun kenapa al-af'alu dibaca dengan dhammah? Karena al-af'alu adalah kalimat isim. Tanda isimnya alif lam. Posisinya di awal kalimat. Ma'rifatnya menggunakan alif lam. Ketika syarat di awal kalimat dan ma'rifat terpenuhi, maka dia mubtada. Mubtada itu i'rabnya rofa, tanda rofanya dhammah, maka dibaca al-af'alu. Adapun fi'il-fi'il itu salah satun madin mudhari'un wa amrun. Kenapa Ustadz Maldin bukan Maldun? Karena di sini ada huruf ya yang hilang. Ya, ketika ada alif lam menjadi al-maldi. Ketika alif lamnya hilang menjadi maldin. Jadi kasroh tanwin ini pengganti ya yang hilang. Tapi dia tetap rofa. Baik, selanjutnya. Nggak apa-apa ya. Begadang. FF. Free Fire. Anak saya nggak bisa FF saya. Maka saya FF Jurumiyah. Nahwu atau nahwa. Kalau antum ketemu kalimat seperti ini boleh dibaca nahwu sebagai khobar, mubtada'nya dibuang. Wadzalika nahwu. Contohnya, nahwu itu contoh ya. Atau nahwa, kalau di pondok nahwa. Dia sebagai maf'ulun bih, fi'il yang dibuang adalah a'ni. Yang saya maksud contohnya, nah gitu. Nahwu doroba, fi'il ini ya. Doroba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari, idrib fi'il amr. Titik, ada fa. Fal madhi. Ini kalau alif lamnya hilang, di, menjadi madin. Nah, itu ya. Kalau alif lamnya hilang menjadi madin. Oke. Fal madhi, adapun fi'il madhi, itu maftuhul akhiri. Kalimat akhirnya selalu difathahkan. Contohnya zahaba, ba, maftuh atau fathah. Roja'a, a, itu fathah. Fil madhi itu ciri-cirinya bunyi akhir kalimatnya fathah terus. Abadan selamanya. Alhamdulillah. Oke, silakan minum dulu, nggak apa-apa. Sambil ngopi. Fal madhi maftuhul akhiri abadan adapun fil madhi itu difathahkan huruf akhirnya selamanya. Buahnya titik. Wal amru adapun fil amr majzumun abadan itu selalu dijazmkan atau i'rabnya atau akhir kalimatnya selalu sukun ya. Uktub idrib kul isyrab abadan ya, selamanya. Wanya titik wal mudhari'u adapun fi'il mudhari itu apa? Ma ini adalah khobarnya. Ma sesuatu yang kana ada fi awalihi ihda az-zawaidi al-arba'i. Nah, ya.
Wal mudhari'u adapun fi'il mudhari itu apa? Ma sesuatu yang kana ada fi awalihi ihda az-zawaidi al-arba'i. Apabila fi'il mudhari itu adalah sesuatu yang kana ada di awal kalimatnya salah satu dari az-zawaidi al-arba'i. Salah satu dari 4 huruf ya jema'uha yang terangkai qauluka dalam ucapanmu ana itu. A adalah apabila domirnya ana. Ana aktubu. Nun apabila domirnya nahnu. Nahnu naktubu. Ya apabila domirnya huwa. Huwa yaktubu. Ta apabila hurufnya domirnya anta atau anti. Anta atau anti taktubu taktubina. Ini adalah apabila kita menemukan alif nun ya ta di awal kalimat maka dia adalah fiil yaitu fiil mudhore itu ya az-zawaid al-arba. Selanjutnya nah, ada titik wa huwa lah ini huwanya titik huwanya sebagai mubtada. Adapun fiil mudhore itu marfuun abadan itu dirofakkan selamanya hatta yadkhula alaihi. Hatta ini huruf nasab ya. Apabila dia terletak sebelum fi'il mudhari, maka nanti fi'il mudhari menjadi fathah, mansub ya. Wa huwa adapun fi'il mudhari itu marfuun abadan, itu selalu dirofakkan selamanya hatta sampai atau sehingga yadkhula masuk alaihi atas fi'il mudhari. Masuk apa? Nasibun au jazimun. Aslinya adalah hatta yadkhula nasibun au jazimun alaihi. Jadi kalau ketemu fi'il itu biasanya antara fi'il dan fa'ilnya itu ada dipisah dengan jar majrur biasanya. Hatta yadkhula sampai masuk alaihi, masuk ke fi'il mudhari'nya apa? Nasibun amil yang menasobkan atau jazimun atau amil yang menjazmkan. Baik, selanjutnya apa saja yang menasobkan dan apa saja yang menjazmkan? Ini ada. Nah, sekarang kita masuk di sini. Fanya titik. Ya, fanya titik. Maka kalimat yang terletak setelahnya itu i'rabnya sebagai jumlah yang baru mubtada. An-nawasi, an-nawasid ini isim apa fi'il? Isim. Tanda isimnya apa? Alif lam. Letaknya di mana? Di awal kalimat. Buktinya dia terletak setelah fa. Ma'rifat apa nakiroh? Ma'rifat. Ma'rifatnya menggunakan apa? Alif lam. Apabila kalimat isim di awal kalimat dan kedua ma'rifat maka dia statusnya sebagai mubtada. Mubtada itu i'rabnya rofa. Maka an-nawasibu adalah jama' taksir. Jama' taksir rofa dengan dhammah maka dibaca fan nawasibu. Adapun kalimat-kalimat atau huruf-huruf nasab itu asyaratun itu ada 10 sebagai khobar wa titik wahia adapun 10 atau adapun huruf-huruf nawasib itu apa saja an lan idan an walan wa idan wakai wala mukai wala mul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi. Ya, ini untuk memudahkan huruf-huruf nasab itu ada 10. Ini ada lagunya, ya, ada lagunya. Lagunya ini ya. Amil, amil adalah kalimat yang bisa merubah i'rab kalimat setelahnya ya. Nah, ini ada lagunya. Ini lagunya lagu ulang tahun ya. Tiup lilinnya. Lagunya amil nasobnya. Ada 10 macam amilnya. Yuk kita baca sekarang juga. Anlan idan kai. Ini semua amil yang asli. Amal nasobnya
dengan sendiri. Hatalam kai juhud. Fa dan au wawu ikut. Ini dannya cuma satu aja ya. Fa dan au wawu ikut. Ayo kebut, ayo kebut. Jangan takut, takut. Ini maksudnya apa? Huruf yang menasabkan fi'il mudhari itu ada 10. Kalau di Gontor itu yang 4 dipelajari di Nahwadih jilid 1, yang 6 dipelajari di Nahwadih jilid 2 ya. Baik, di sini saya bacakan ini contohnya ya, banyak sekali. Nih huruf nasab. Huruf nasab. Nih, insya Allah teman-teman yang sudah kelas ini sudah tahu ya. Ada an, ada lan, ada idan, ada kai. Lan itu tidak memiliki makna. Lan artinya tidak akan, idan artinya kalau begitu, kai artinya supaya. Uridu an ashroba. Fi'il mudhari yang terletak setelah an pasti menjadi nasab dengan fathah. Uridu an ashroba. Lan akdiba. Aku tidak akan berdusta. Idan tuqima indana. Kalau begitu kamu akan tinggal bersama kami. Ja'a zaitun huna kai yata'allama. Supaya belajar nahwu. An lan idan kai ini dia menasabkan tanpa ada kalimat apapun yang membantunya atau dia menasabkan dengan zatnya sendiri. Sementara yang enam, lam kai, lam juhud, au, hatta, fa sababiyah, dan wawul ma'iyah. Ini ada huruf an yang mengikutinya. Contohnya, jalas tuli astariha, lam kai atau lam taklil ya. Jalas tuli astariha, astariha menjadi fathah bukan karena sebab li, tapi ada an yang disembunyikan, li'an astariha. Ya, kalau lam juhud artinya tidak akan atau mustahil. Biasanya ada kalimat makan atau lam yakun baru dengan li. Kalau ini wajib dihilangkan. Maka asodiku liyahuna. Tidak boleh li ayyahuna, nggak boleh. Jadi an ada yang wajib dihilangkan atau disembunyikan. Ada an yang boleh disembunyikan, boleh ditampakkan. Au, ya, yu'aqabu al-musi'u au ya'tadhira. Orang yang bersalah itu akan dihukum kecuali dia minta maaf. Hatta sampai la ta'kul hatta tajua. Jangan makan sampai engkau lapar. Fa sababiyah maka isna al ma'rufa fatanala asyukro. Berbuat kebaikan maka engkau memperoleh ucapan terima kasih. Wawul ma'iyah padahal la ta'mur bisidqi wa takdziba. Janganlah engkau menyuruh jujur padahal engkau berdusta. Ini tadi ya, banyak sekali teman-teman. Ya, wahia an walan waidan wakai walamukai walamul juhudi wahatta wal jawabu, jawab menggunakan bil fa'i wal wawi. Terus lanjut di sini apa wa'au itu ya. Tadi huruf-huruf nasab. Huruf nasab itu ada 10 ya. Kalau di Nahwadeh itu empatnya di Nahwadeh jilid 1, 6-nya ada di Nahwadeh jilid 2. Jadi jangan mengatakan, oh nawasib itu ada 4. Itu hanya lihat Nawadih 1 saja itu ya. Selanjutnya, wanya titik. Wanya titik. Wanya titik. Wa. Setelahnya ternyata ada kalimat. Apa? Al-jawazim, kalimat isim apa fi'il? Isim Ustadz. Tanda isimnya apa? Alif lam. Letaknya di mana? Di awal kalimat. Ma'rifat apa tidak? Ma'rifat. Ma'rifatnya menggunakan apa? Alif lam. Maka dua syarat tersebut sah menjadi mubtada. Mubtada itu i'rabnya rofa, maka kita baca wal jawazimu. Adapun huruf-huruf jazm atau adapun amil-amil jazm, ya amil-amil atau kalimat yang bisa mempengaruhi i'rab kalimat setelahnya. Wal jawazimu adapun amil jazm atau kalimat-kalimat jazm itu sama niyata asyara itu ada 18. Ini khobar. Ustaz, kenapa bukan sama niyatu? Karena sama niyata asyara itu sudah mabni ya. Nggak akan jadi sama niyatu.
Wanya titik, wahia adapun yang 18 itu atau adapun amil-amil jazam itu ada lam, walamma, ada wa alam, wa alamma, walamul amri, wa du'ai, wala fin nahyi, wa du'ai, wa in, wa ma ini banyak, maka kita cepatkan saja. Ini insya Allah mudah mempelajari kalau yang ini. Jazm-jazm ini. 18 loh, coba dihitung. 18. Silakan hitung sendiri. Nah ini kelanjutannya ya. Ada waman, wa mahma, wa idma, wa ayu, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa idan fi syi'ri khosatan. Untuk penjelasan tentang jazm ini akan kita bahas nanti secara tersendiri ya. Yang penting ya nanti dihafalkan aja. Ini masing-masing memiliki artinya ya. Ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari', ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari' itu contohnya adalah man. Man yazro' yahsud. Barang siapa yang menanam maka dia akan menuai. Itu kan man yazro'. Yazro' itu jazm karena ada man. Yahsud. Yahsud itu jazm karena ada man. Jadi jazm itu ada yang menjazmkan satu fi'il saja seperti lam, ana lam akul, saya belum makan. Ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Contohnya adalah man. Man yazro' yahsud. Baik, teman-teman. Kita langsung masuk ke bab baru dan insya Allah ini pembahasan sebelum kita tutup ya. Apa ini? Hmm. Ini penjelasannya besok, tapi ini kita mulai dulu. Apa namanya penjelasan sederhananya ya. Kita masuk ke bentar, masuk ke babu marfu'atil asma'i. Babu sebagai khobar, mubtada'nya hada dibuang. Hada babu marfu'ati. Babu adalah mudhof, marfu'ati adalah mudhof ilaih, maka dibaca kasroh. Al asma'i adalah mudhof ilaih dua. Ya. Babu marfu'atil asma'i. Adapun ini adalah bab yang menerangkan isim-isim yang wajib dirofakkan. Nah, di sini. Jadi begini teman-teman, nanti dalam mengi'rab itu ada tiga rukun ya. Besok akan saya jelaskan secara detail. Rukun pertama itu dia ini posisinya sebagai apa, dia i'rabnya apa, dia tanda i'rabnya apa. Ya. Jadi dalam mengi'rab kalimat itu ada tiga rukun yang wajib diketahui. Posisi posisinya apa? Kalau posisi tersebut i'rabnya apa? Terus tanda i'rabnya apa? Misalnya apa? Fungsinya sebagai mubtada, posisinya sebagai mubtada, posisinya sebagai mubtada. Posisi mubtada itu i'rabnya apa? Mubtada itu i'rabnya rofa. Rofaannya dengan apa? Rofanya dengan misalnya doma atau wawu, tergantung jenis kalimat isimnya. Gitu ya. Itu rukun i'rab besok insya Allah moga-moga bisa kita bahas. Oke, langsung babu marfu'atil asma'i. Adapun ini adalah bab yang menerangkan isim-isim yang rofa. Hmm. Al-marfu'at. Al-marfu'at. Kalimat isim apa fi'il? Kalimat isim Ustadz. Tanda isimnya apa? Alif lam. Letaknya di mana? Di awal kalimat. Marifat apa tidak? Marifat Ustadz. Marifatnya dengan apa? Alif lam. Apabila ada kalimat apabila ada kalimat isim letaknya di awal kalimat.
dan isim ma'rifat, maka dia mubtada. Mubtada itu i'rabnya rofa karena al marfu'atu adalah jamak muannats salim, maka muannats salim rofa dengan dhammah. Kita baca al marfu'atu. Adapun isim-isim yang rofa itu sab'atun. Sab'atun adalah khobarnya. Wa titik hiya adalah mubtada dari isim domir. Adapun sab'ah, adapun isim-isim yang rofa 7 itu adalah al-fa'ilu. Yang pertama adalah isim fa'il itu wajib dirofakkan. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma. Lam yusamma fa'iluhu. Apa itu maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu? Ini adalah naibul fa'il. Tapi istilahnya agak panjang ya. Karena beda madhab. Ini adalah naibul fa'il. Tapi di sini dibahasakan wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ya. Naibul fa'il. Naibul fa'il itu apabila fi'ilnya fi'il majhul ya, yang imbuhannya adalah di. Ya. Duriba, dipukul. Yudrobu, dipukul. Sab'atun wahia wal mubtada'u dan mubtada. Wa khobaruhu dan khobarnya mubtada. Wa ismu kana dan isim kana. Wa akhwatiha. Wa akhwatiha. Kenapa bukan akhwat wa akhwatuha Ustaz? Ini aslinya adalah wa ismu akhwatiha. Dan isim-isim teman-temannya kana. Wa khobaru inna dan khobarnya inna. Wa akhwatiha dan khobarnya kawan-kawannya inna. Wa tabi'u dan isim yang mengikuti. Lil marfu'i kepada rofa. Nah, ada isim yang ikut-ikutan. Ya, induknya domah, domah. Induknya kasro, kasro. Apa saja isim-isim yang ikut? Ya, ini uanya titik, watabi'u dan, oh ini tadi dan ya. Watabi'u dan isim yang ikut lil marfu'i kepada rofa. Wa titik wa huwa adapun tawabi. Adapun isim yang ikut itu arba'atun itu arba'atu asya'a itu ada 4 macam. Huwa sebagai mubtada, arba'atu sebagai khobarnya. Apa saja? Karena kalimat utamanya domah, maka perinciannya yang 4 ini juga domah, yaitu an-na'atu na'at dan wal atfu dan wat taukidu dan wal badalu. Naat itu sifat, ataf itu kata penghubung dan wat taukid itu penegas, wal badalu itu perincian. Ya. Ingat apa enggak? Cara memudahkannya adalah bernyanyi. Nyanyi lagi nih ya setelah ini nanti. Oke. Isim yang rofa. Nah, itu. Ini lagunya ya. Lagunya isim-isim yang wajib dirofakkan. Jadi kalau mubtada marfu, khobar marfu, fa'il marfu, naibul fa'il marfu, isim kana marfu, khobar inna marfu, naat marfu jadi marfu, badal marfu juga marfu, taukid marfu marfu, ataf marfu juga marfu. Ya, jadi ketemu ini maka wajib dirofakkan. Lagunya isim yang rofa 7 banyaknya, satu mubtada, dua khobarnya. Naibul fa'il beserta fa'il, isimnya akana, khobarnya inna. Naibul fa'il beserta fa'il, isimnya akana, khobarnya inna. Dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim-isim yang rofa. Maaf. Taukid dan badal, atof dan naat. Ayo semangat, ayo semangat. Taukid dan badal, atof dan naat. Ayo semangat, ayo semangat. Ya, baik. Ini adalah lagu dari tadi. Ya, di mana kita menemukan mubtada pasti marfu, ketemu khobar pasti marfu, ketemu fa'il pasti marfu, naibul fa'il pasti marfu.
Ketika sudah ketemu rofaknya, tinggal kita lihat jenis kalimatnya. Kalimatnya mudzakkar salim, rofaknya dengan wawu. Kalimatnya asmaul khomsah, rofaknya dengan wawu. Kalimatnya jamak muannats salim, rofaknya dengan dhammah. Jadi nanti ini ya, besok mungkin akan kita jelaskan rukun-rukunnya i'rab. Baik. Sekali lagi kita nyanyikan. Isim yang rofa tujuh banyaknya, satu mubtada dua khobarnya, naibul fa'il beserta fa'il isimnya, karena khobarnya inna naibul fa'il beserta fa'il isimnya, karena khobarnya inna, dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim-isim yang rofa. Taukidan badal atof dan naat, ayo semangat, ayo semangat. Taukidan badal atof dan naat, ayo semangat, ayo semangat. Oke, nanti penjelasan apa itu mubtada, apa itu khobar besok akan kita jelaskan satu per satu, insya Allah. Yang pasti tadi ya, dalam kitab kuningnya sudah saya jelaskan ya, al marfu'atu sab'atun, adapun isim-isim yang rofa itu ada tujuh. Wahia, adapun isim-isim yang tujuh itu yang rofa adalah al fa'ilu, fa'il, wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, dan naibul fa'il, wal mubtada'u, dan mubtada, wa khobaruhu, dan khobarnya. Empat, wa ismu kana wa akhwatiha, isim kana, wa khobaru inna wa akhwatiha, wa tabi'u, dan isim yang ikut lil marfu'i kepada rofa. Wa huwa wanya titik huwa, adapun isim yang ikut itu arba'atu asya'a, itu ada empat macam. Tadi ada pertanyaan kenapa kok asya'a bukan asya, asyaun, asya'u itu kan, asya'u itu kan jamak dari syai'un ya. Kenapa kok bukan asya'i? Karena asya itu adalah kalimat yang tidak menerima tanwin. Kan asya'u bukan asyaun. Mufradnya syai'un. Syai'ani asya'u. Nah, kalimat yang tidak menerima tanwin ketika dalam keadaan jar itu i'rabnya menggunakan fathah bukan kasroh. Jadi arba'atu asya'a. Ya, amama Fatimata bukan Fatimati. Nanti insya Allah akan ada kajian khusus ya untuk ini ya. Wahwa, adapun isim yang ikut itu arba'atu asya'a, ada empat macam. Yaitu arba'atu domah, maka anak tu juga domah, wal atfu juga domah, wa taukidu juga domah, wal badalu juga domah. Isim-isim yang ikut itu istilahnya ada namanya naat, ada yang atof, ada yang taukid, ada yang badal. Wallahu alam biswab. Insya Allah besok akan kita lanjutkan teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pertemuan pada sesi keempat ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah.